Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kembali gua Yaser. Di sini bakal mendemokan contoh pembuatan aplikasi sederhana menggunakan MATLAB App Designer. Pada kali ini gue mau nyontohin aplikasi untuk penjumlahan sinyal continuous. Kan operasi sinyal continuous itu ada banyak ya. Nah, kali ini gue mau nyontohin addition. Itu sinyal 1 ditambah sinyal 2, jumlahan sinyal. Nah, sebelum kita ke pembuatan aplikasi, ada baiknya kita prototyping dulu. Ibaratnya ngerencanain apa sih yang mau kita buat gitu. Ini kan penjumlahan sinyal, contohnya ada sinyal 1 dan sinyal 2 kita jumlahkan. Jadi kita misal punya sinyal 1, lalu punya sinyal kedua, lalu kita jumlahkan. Nah, ini hasil penjumlahannya. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita variasiin untuk inputnya gitu. Nah, kalau kalian mungkin masih ingat kan komponen sinyal itu ada amplitudo, terus fungsinya entah sin atau cos atau sync atau macam-macam. Lalu komponen frekuensi dan fasanya. 2πf itu komponen frekuensi ya, frekuensinya F terus kali T plus komponen fasa psi. Aduh, nggak ada lambang fasa di sini. Nah, terus ya sebagai contoh kita abaikan fasanya. Nah, lalu berarti bisa kita lihat di sini apa aja sih yang bisa diubah-ubah, divariasikan inputnya. Ada amplitudo sama fasa. Berarti sinyal 1 itu ada amplitudo 1 dan frekuensi 1, dan sinyal 2 itu ada amplitudo 2 dan frekuensi 2. Jadi ada 4 input yang bisa kita variasikan. Lalu ada satu output keluarannya, itu sinyal yang udah dijumlahkan. Kita tentuin dulu mana input, mana output, apa sih yang mau kita bikin gitu di aplikasi kita kayak gitu. Oke, sekarang kita udah tahu, maka masuk ke MATLAB-nya. Nah, misalnya teman-teman belum tahu nih sama sekali penggunaan MATLAB tuh nggak masalah, karena MATLAB itu menyediakan dokumentasi yang banyak dan lengkap juga di websitenya. Misalnya kalian belum tahu nih gimana sih cara cara bikin sinyal di MATLAB gitu. Ya udah, kalian tinggal cari aja kata kuncinya apa di browser, itu pasti ada dokumentasinya dan orang yang ngasih tahu caranya gimana. How to generate signal in MATLAB. Nah, itu ada dokumentasinya sendiri dari MATLAB. Pokoknya ketika kalian menemui kendala apa, cari kendala masalahnya apa, kalian bingung apa, cari keywordnya apa, lalu plus in MATLAB. How to solve bla 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 in MATLAB gitu misal. Itu pasti ada orang yang bantuin kalian atau dokumentasi dari si MATLAB-nya sendiri. Kalian bisa baca-baca caranya. Oke. Nah, sekarang kan tadi udah tahu ya, gue mau buat sinyal 1 dan sinyal 2. Dan sinyal 1 ada 2 input, sinyal 2 ada 2 input. Jadi sebelum kita mulai rancang aplikasinya, kita juga enaknya sih ya bikin prototype codingannya dulu. Kita bisa ngoding dulu di editor ya. Ini gua speedrun aja. Oke, ini udah selesai. Ya, nanti kalau kalian mau belajar kodenya, nanti gue kasih juga kodenya. Coba kita run. Wah, sorry, ada sedikit kesalahan. Nah, tadi kan sinyal 1 itu 1 sin 2 pi 3 t, itu berarti amplitudonya 1, maksimumnya di 1, minimumnya di min 1, lalu frekuensinya 3, itu berarti dalam 1 detik ada 3 gelombang sinus, karena kita pakai fungsinya sinusoidal. 1, 2, 3. Nah, lalu sinyal kedua ini 0,5 sin 2 pi 2 t. Amplitudonya maksimumnya di 0,5, minimumnya di min 0,5, terus dalam 1 detik ada 2 gelombang sinusoidal.
frekuensinya 2. Nah, lalu hasil penjumlahan sinyal 1 dan sinyal 2 adalah gambarnya kayak gini. Ya, kurang lebih kayak gini. Coba aja kita ya kurang lebih mirip lah ya. Ini detik ke-1-nya di sini. Ya, ya lumayan mirip lah. Mirip-mirip persis. Oke. Selanjutnya udah nih, kita udah bikin purwarupanya. Sekarang baru kita ke aplikasinya. Ingat, jadi kita inputnya ada ini A1, F1, A2, F2. Itu jadi inputnya ada 4 ya total. Terus outputnya kita mau ngeplot sinyal 1, terus kita mau ngeplot hasil sinyal 2, dan kita mau ngeplot hasil penjumlahannya. Oke, sekarang kalian bisa buka App Designer dengan di sini ya. Kalian bisa ketik App Designer, lalu tekan Enter. Nah, lalu akan muncul window baru ya. Sorry, ini agak lama laptopnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini tampilan dari App Designer di MATLAB. Ya, sebagai disclaimer dulu, ini MATLAB gue versi 2018. Tapi gak apa-apa, gak terlalu berpengaruh karena masih tetap kompatibel dengan MATLAB App Designer 2019, 2020, atau 2021. Jadi kurang lebih tampilannya bakal sama seperti ini. Jadi di sini pertama ada sebutannya apa ya? Canvas kalau nggak salah, UI figurnya ini. Nah, kita bisa atur lebarnya dan tingginya juga bisa kita atur. Taruh mana? Oh, nah ini. Nah, lalu di sini ada akses. Akses ini untuk buat ngeplot ya. Jadi kalau kita mau ngeplot grafik, kita pakai akses. Nah, lalu ada button. Button ini fungsinya kalau kita ngeklik buttonnya, maka dia akan menjalankan sesuatu. Sesuatunya apa itu kita tentukan sendiri. Lalu ada checkbox, date picker, ya, ini nggak terlalu dipakai oleh gua. Lalu ada drop down ini kita nanti bisa nentuin pilihannya sendiri. Di sini itemsnya, optionnya apa aja, dan datanya tuh apa aja. Nah, tapi di video ini nggak nyontoin drop down. Lalu di sini ada edit field numeric dan edit field text. Nah, ini edit field numeric biasanya pakai buat masukin input, kita pakai edit field numeric. Kalau inputnya angka ya, numeric. Terus atau bisa juga buat nampilin output gitu. Nah, lalu selanjutnya ada label. Ya, label ini layaknya teks biasa ya. Kita bisa nulis-nulis di sini. Terus bisa diatur juga boldness-nya. Lalu oh ya, jangan lupa tekan enter ya kalau udah ngetik. Bisa di bold, terus atur fontnya apa, terus font size-nya berapa, misal 20, dan seterusnya ya. Ini label biasalah. Nah, lalu ada langsung aja ini ke yang sering gua pakai, ada panel. Nah, panel nih fungsinya apa? Ini buat istilahnya ngegrupin atau ngeorganisir supaya lebih terstruktur lah gitu. Contohnya gini, misal ini panel untuk input gitu ya. Input, nanti ini isinya bakal ada edit field yang berisi buat penginputan gitu. Bayangin kalau kita seperti ini gitu. Tempat inputnya seperti ini di luar. Kita kalau mau mindahin itu satu-satu. Nah, tapi kalau dengan panel, dengan dia dimasukin ke dalam panel, sampai ada warna biru kayak gini, nah kita tinggal pindahin panelnya aja gitu. Dan secara strukturalnya juga lebih mudah gitu. Bisa kita lihat nih input panel, ini panel input ya. Isinya ada edit field 2, edit field 4 gitu. Jadi lebih terstruktur, lebih enak. Ya, gue delete. Nah, setelah itu tadi habis panel ada tab group. Nah, tab group nih fungsinya ya kayak tab di browser ya. Ini bisa kita pakai layaknya buat kalau misalnya aplikasinya nggak muat ya, kita enaknya sih pakai tab. Jadi dengan ukuran aplikasi yang nggak terlalu gede, kita bisa memuat banyak konten gitu dengan pakai tab. Nah, kita bisa juga membuat presentasi pakai tab. Jadi misalnya slide 1, slide 2, ini slide 3, slide 4.
Kalau mau nambah slide atau tabnya tinggal klik plus aja. Kalau delete ya klik kanan delete. Oke, itu sedikit pengantar aja. Oke, ya selanjutnya gue mau buat aplikasinya. Tadi kan kita udah tahu ya ada 2 input untuk sinyal 1, 2 input untuk sinyal 2. Jadi mungkin biar enak kayak gini kali ya. Panel. Oh enggak, tadi lo. Gue bikin tab group aja. Gue bikin tab group. Jadi kalian kan disuruh nge-include dasar teorinya juga ya. Jadi misal nih dasar teori slide 1 gitu. Lalu dasar teori slide 2 seperti itu. Jadi nanti kalian masukin dasar teorinya di sini dan di sini. Lalu selanjutnya baru misal di tab ketiganya baru aplikasi benerannya. Tadi kita aplikasinya signal addition ya, penjumlahan sinyal. CT signal, continuous time signal addition. Addition, ya itulah pokoknya. Nah, terus kalian kasih judul juga yang bagus. Misal judulnya tadi apa? Continuous time signal addition. Nah, terus di bold. Ini contoh aja ya, untuk desain aplikasinya ya bebas terserah kalian. Ini gue nyontoin secara cepat aja. Terus ya nanti kasih nama kalian di sini, misal created by siapa gitu. Nah, lalu tadi kita udah tahu ya ada 2 input untuk sinyal 1 dan 2 input untuk sinyal 2. Ini preferensi gue aja, kalian bebas desain aplikasinya kayak gimana. Misal nih untuk input sinyal 1 gitu. Lalu gua duplikat input sinyal 2. Ini contoh aja ya. Terus apalagi ya? Ada 2 input ya tiap sinyal. Karena inputnya numeric atau angka, gue pakai edit field numeric. Tadi sinyal 1 ada A1 ya, amplitude 1 dan A2. Maksudnya frekuensi 1. Nah, lalu sama kita buat juga untuk input sinyal 2-nya. Amplitude 2 dan frekuensi 2. Nah, lalu misal di bawah sini gua buat tombol proses ya. Proses. Jadi nanti kalau setelah di input ya, amplitude 1 frekuensi 1 di input, amplitude 2 frekuensi 2 di input, lalu gua klik proses, nanti bakal muncul si gambar sinyalnya. Nah, kalian bisa juga nih masukin tab di dalam tab. Jadi semacam subbab lah atau apa ya sebutannya ya, sub bagian gitu. Nah, jadi ini tab di dalam tab. Kenapa gue bikin tab ini? Karena bakal ada 3 sinyal yang gue plot ya. Cuman kayaknya kalau 3-3-nya langsung diplot di tab yang sama itu nggak bakal muat. Jadi gue bikin 3 sub tab kali apa ya sebutannya biar enak. Jadi tab pertama ini ada sinyal 1, lalu tab kedua nanti dia nampilin plot dari sinyal kedua. Dan tab 3 itu nampilin hasil penjumlahan 2 sinyal. Nah, oke. Terus di masing-masing tab gue taruh grafik ya, akses. Ingat teman-teman kalau mau masukin ke dalam tab sampai dia ada biru-birunya ya. Itu tanda kalau dia udah masuk ke dalam tab. Kalau di luar tab dia nggak ada biru-birunya. Nah, ini title-nya. Oke, kurang lebih ini
purwarupa aplikasi ya. Purwarupa tuh prototype ya, bahasa Indonesianya purwarupa. Ini prototype aplikasi yang kita buat. Sejauh ini baru kopongannya aja, belum ada kodenya. Nah, untuk tahu kodenya, kita pindah ke kode view. Nah, ini dia. Nah, kode view ini tuh sebenarnya kalian nggak perlu ngoding secara eksplisit dari hal-hal codingan yang ribet ini. Mungkin kalian belum terbiasa ya, jadi ngelihatnya ribet. Nah, itu nanti dulu. Sekarang kita ke komponen browser dulu. Ya, ini bisa kita lihat ya, ada app tab group, terus nanti ada 3 tab, ada daste 1, daste 2, dan CT Signal Addition tab. Lalu sub bagiannya ada panel input input sinyal 1, panel input sinyal 2, terus ada proses button ya di sini. Lalu ada tab group lagi, ada sinyal 1 ini buat ngeplot sinyal 1, sinyal 2, dan hasil penjumlahannya. Oke, sekarang apa yang bisa kita mulai? Nah, karena kita define dulu prosesnya. Setelah input dimasukkan ke field ini, maka selanjutnya kan kita klik proses. Nah, berarti proses terjadi kalau kita klik button prosesnya. Kita define dulu prosesnya. Dia butuh 4 input ini, baru dia menjalankan prosesnya. Dan mengoutputkan atau apa ya bahasa enaknya, mengeluarkan hasil plot grafik 3 sinyal ini. Nah, berarti yang bakal kita coding itu ada di bagian tombol proses ya. Klik kanan, callback, lalu add button push function callback. Secara otomatis kita pindah ke bagian code view. Nah, di sini setelah klik create callback function tadi bakal muncul function process button push. Ingat tadi nama buttonnya proses ya. Nah, baru kita naruh nih codingan kita di sini. Kayak gitu. Nah, tadi kan udah sempat ngoding ya. Proses itu prosesnya sih secara singkatnya ini ya, tapi kita kan butuh komponen ini. Nah, berarti kita kopas aja, langsung kopas, copy, kita taruh di sini. Ya, ini pastenya nggak bener, tinggal di tab aja ya, supaya indentation-nya bener. Tab, tab, tab. Nah, oke. Sekarang kita perhatiin lagi nih. A1 kan harusnya ditentukan oleh user, di mana A1 didapat dari edit field ini. Begitupun F1 juga didapat dari edit field ini, dan begitupun untuk sinyal 2 juga. Nah, cara kita mengambil nilai dari edit field ini adalah dengan menuliskan A1 sama dengan apa? Yaitu sama dengan ini. Lihat ya, ketika gua klik A1, ininya biru. Ketika gua klik F1, up.f1 edit field-nya biru. Nah, berarti A1 di sini itu harus sama dengan, ya betul, up.a1 edit field. Oke, jadi A1 up A1 edit. Nah, ini udah ada nih, kita klik aja. Nah, jadi nanti A1-nya bakal ngambil dari edit field tadi, inputan tadi. Kita ulang untuk yang lainnya ya. Nah, kesalahannya itu kita nggak bisa langsung kayak gini untuk ngeplotnya.
Gak perlu pakai tulisan figur tadi, tapi kita plot ya. Nah, app.ui akses 1. Kenapa? Sorry, nggak pakai 1. Kenapa ini? Aduh, nah, kenapa kita tambahin ini? Karena kita bakal ngupload di app UI Akses 1. Sinyal 1 kita plot di app UI Akses. Plot di app UI Akses. Begitupun untuk sinyal 2, kita bakal uploadnya di, kita klik ya. Sinyal 2 kita plotnya di app UI Akses 2. Ya, plot tinggal tambahin di sini app UI Akses 2, TX2. Terus plot app UI Akses 3. Nah, ini yang ininya gua komen dulu. Sorry, kalau title gak perlu ya, karena kita kan udah ada title-nya. Ini gue hapus saja title-nya, karena kita udah nge-configure title-nya di sini. Dah sejauh ini sih harusnya berjalan ya, coba kita run. Iya, laptop gue agak lama. Proses. Gue lupa. Nah, kurang dot value. Nah, jadi kita A1 itu bakal ngambil value dari edit field up A1 edit field gitu. Jadi kita tambahin dot value. Dot value Oke. Bismillah, kali ini pasti bisa. Harusnya. Lama banget. Oke. Nah, muncul guys. Ya, ini frekuensinya 3, frekuensinya 2, amplitudenya 0,5 ya. Ini amplitudenya 1. Ini hasil penjumlahannya kayak yang kita tadi. Oke, udah jadi aplikasinya. Tadi kurangnya di sini ya. Fungsi grid ya. Tadi kita pakai grid supaya ada garis-garis di plotnya. Oke, kita tes lagi. Astaga, lupa. Lupa. Harusnya gridnya tetap disamain ya. Dengan di mana kita mau ngeplotnya. Sorry. Coba run lagi. Ya, kali ini hasilnya pasti udah sama kayak yang Purwarupa yang kita buat tadi. Oke. Dah. Sudah selesai. Ini contohnya. Ya, jadi nanti kalian di Daste bisa nambahin dasar teori ya. Pakai label, kan tadi ada label, tulisan teori ya. Kalian masukin aja. Input, proses, keluarnya jadi apa. Terus ya, apa lagi ya? Oh iya, mungkin tadi belum dicontohin ya.
kalau edit field buat nampilin output. Cuman output apa yang ditampilin ya? Ini aja deh. Gue juga mau nambahin tentang gimana caranya nge-oper variabel antara satu fungsi ke fungsi lain. Nah, oke, jadi ini gue kecilin dulu. Ini sebenarnya cuma tambahan aja ya, cuma buat, loh kok keluar, sorry, dah. Nah, ini sebenarnya cuma tambahan aja. Jadi gue mau jumlahin A1 plus A2 ya. Ya, ini sebenarnya pembuatan aplikasinya udah selesai tutorialnya, tapi ada satu tambahan yang cukup krusial yang teman-teman harus tahu, yaitu gimana caranya mengoper suatu nilai ke fungsi lain gitu. Ini gue bikin di tab baru aja deh, gue pindahin nih ke tab baru. Ya ini keluarin dulu. Terus kita pindahin ke tab baru. Jadi kita ada fungsi baru ya. Jumlahin amplitudo 1 dengan amplitudo 2 atau amplitudo sinyal 1 dengan amplitudo sinyal 2. Kalau kita tekan prosesnya, tekan tombol ini, maka keluar muncul hasil A1 plus A2. Keluar A1 plus A2. Nah, ini kan kita bakal bikin fungsi atau proses yang berbeda ya. Jadi kita define dulu nih, kita buat fungsinya add button push function callback. Nah, muncul kan fungsi baru. Sekarang, tadi kan kalau kita mau ngambil nilai A1 dari edit field, kita A1 sama dengan up A1 edit field. Sedangkan, kalau mau nampilin nilai dari suatu proses atau outputnya, tinggal dibalik aja. Up A1 edit field dot value sama dengan A1. Itu gambarannya, ntar gue contohin. Nah, jadi di fungsi ini berarti kita define variabel baru A3 ya. A3 sama dengan A1 tambah A2. Lalu berarti aduh ribet amat. Ini A3 ya. Sorry guys. Ini gue ubah lagi. Nah, jadi kalau kita tekan tombol ini ya, jadi nanti bakal keluar A3. A3 itu penjumlahan dari A1 plus A2. Nah, ini biar enak. Jadi A3 sama dengan A1 plus A2, berarti edit field A3 edit field dot ini, itu nanti nilainya bakal ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Dapatkan ya gambarannya. Up dot A3 edit field dot value sama dengan A3. Jangan lupa semikolon. Semikolon ya, ini karena MATLAB itu basisnya program C ya, C. Jadi dia ada semikolonnya di akhir. Nah, jadi up3 edit field dot value itu nanti hasilnya adalah A1 plus A2. Jadi ini hasilnya adalah A1 plus A2. Coba kita run ya. Oke. Kita masukin dulu A1-nya berapa? 3. Nah, harusnya kan kalau kita tekan tombol ini, berarti hasil di sini adalah A1 tambah A2. Harusnya 1,5 kan? Tapi, coba. Nah,
undefined function or variable A1. Ini undefined, kenapa? Karena ini sifatnya apa ya? Lupa, ada pelajarannya di Alprok ya, algoritma pemrograman. Jadi ibaratnya variabelnya nggak global. Variabel yang kita dapat di sini itu nggak bisa dipakai di fungsi lain selain dari fungsi proses tadi. Nah, makanya kita kirim value ini supaya bisa dipakai oleh fungsi lain. Jadi kita bikin variabel ini dikirim ke global. Dengan apa? Dengan, aduh, ketahuan Twitter gue. Nah, ada namanya asignin and evalin MATLAB. Nah, kalian cari tuh dokumentasinya. Ini adalah untuk kirim dan ibaratnya import export variabel global. Sorry, bukan ini. Dokumentasinya. Ya, pokoknya adalah kalian cari aja. Nih, how to use asignin and evalin function. Pokoknya kalian ketika menemukan masalah, cari sesuai yang udah gue contohin tadi ya. Cari keyword plus in MATLAB gitu misalnya. Nah, jadi kita assign variabel. Nah, jadi kita assign asignin ya. Sorry. Iya betul. Assign in. Kita assign ke base itu supaya bisa dipakai oleh fungsi lain. Ibaratnya kita bikin global. Terus nama variabelnya apa? Itu A1 yang mau kita kirim ke global. Lalu value-nya berapa? Value-nya adalah value A1. Nah, bedain ya antara yang ada petik 2-nya, petik 1 nih. Itu nama variabelnya apa, yang nggak ada petik tanda petiknya itu berarti nilainya. Kita assign variabel A1 ke base atau supaya bisa dipakai oleh fungsi lain. Kita lakukan yang sama buat variabel input lainnya, F1, A2, F2. Nah, setelah kita ibaratnya mengekspor ke base, gak ujuk-ujuk langsung bisa kita pakai. Ibaratnya setelah diekspor ke base, kita ngimpor dari base. Nah, berhubung yang kita perluin cuma A1 sama A2-nya aja, yaudah kita perlu cuma bikin yang A1 A2-nya aja. Dengan fungsi namanya evalin. Ya, sorry, gue agak lupa cara pakai evalin gimana. Nah, ini ada dokumentasinya ya, evalin. Itu isinya workspace-nya dan expression-nya. Jadi workspace-nya itu dari base ya, kita tadi ngirimnya ke base. Dan expression-nya apa? Tadi nama variabelnya apa? Nah, di A1 evalin ngimpor dari base variabel A1. Ya, oke. Coba sekarang kali ini harusnya berhasil ya. Sorry. Ya, ini fungsi yang tadi, fungsi signal addition. Lalu A1 plus A2 harusnya berapa? 1,5. Boom. Wis, berhasil guys. Oke, sekian. Nih, berhasil ya. Coba kita ubah inputnya. Ya, ini kurang lebih masih mirip-mirip lah. Dah. Ya, kalian amatin kalau berubah gimana.
Nah, terus ini 2 tambah 1 ya, harusnya 3 ya. Boom. Wis, jadi guys. Kurang lebih kalian bikin kayak gini ya. Maksudnya nggak persis kayak gini, tapi seperti yang udah gue contohin tadi, cara buatnya, cara buat aplikasi simple. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Tetap semangat, apapun nanti tanggal deadline-nya, kumpulin aja dulu. Sekelar-kelarnya kalian gimana, kumpulin aja dulu. Semangat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.